Halo, dan selamat datang di paparan visual kali ini. Jujur saja saya sangat antusias karena hari ini kita bakal membedah sebuah kisah yang luar biasa menggugah. Ini adalah cerita nyata tentang seorang matador asal Kolombia bernama Álvaro Munera. Dan kisahnya ini bukan sekedar tentang pertarungan fisik di tengah arena berdebu ya, tapi tentang sebuah momen titik balik yang sangat emosional. Yuk kita mulai penjelajahannya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau mengajak Anda berpikir sejenak. Apa sih sebenarnya arti keberanian sejati buat Anda? Apakah itu berarti selalu menaklukkan orang lain, punya otot paling kuat, atau selalu menang kalau lagi adu argumen atau adu fisik? Coba simpan pertanyaan ini di pikiran Anda dulu, karena apa yang bakal kita bahas hari ini, saya jamin, akan benar-benar menguji cara pandang kita selama ini tentang apa itu kekuatan dan kemenangan yang sesungguhnya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, momen di tengah arena. Sekarang, coba Anda tutup mata sebentar dan bayangkan situasinya. Anda lagi berada di tengah arena adu banteng, udaranya berdebu, panas banget, dan suara sorak-sorai penonton memekakkan telinga. Di tengah lapangan, ada Álvaro Munera, seorang matador muda yang saat itu dikenal sangat berani, berdiri gagah dengan pakaian megahnya. Ketegangannya benar-benar memuncak di momen ini. Puluhan ribu orang berteriak-teriak, memanggil namanya, sangat mengantisipasi pertarungan darah yang sengit. Terus, tiba-tiba dari ujung arena, seekor banteng raksasa lari menerjang dengan kecepatan penuh. Banteng itu ganas, besar, dan mematikan. Álvaro langsung bersiap. Dia pasang kuda-kuda dan mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Kematian rasanya sudah di depan mata. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba, semuanya seolah berhenti. Waktu terasa melambat. Álvaro menatap lurus ke dalam mata banteng itu. Dan Anda tahu apa yang dia lihat? Ternyata bukan kemarahan, bukan juga ancaman, tapi ketakutan. Di balik tubuh yang luar biasa besar dan tenaga buas itu, Álvaro melihat ketakutan yang sangat dalam. Dia tiba-tiba sadar, di depannya ini bukanlah seekor musuh jahat, melainkan sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lagi putus asa berjuang untuk mempertahankan nyawanya. Momen kesadaran itu benar-benar menampar hati Álvaro. Tangannya seketika terasa sangat lemah. Dan coba bayangkan, di depan puluhan ribu penonton yang lagi kebingungan dan menahan napas, pedangnya perlahan-lahan dia turunkan. Pertarungannya selesai saat itu juga, bukan karena ada yang terbunuh, tapi karena empati baru saja mengambil alih dan mematahkan tradisi kekerasan yang sudah mendarah daging selama ratusan tahun. Hal ini membawa kita ke bagian kedua, makna kemenangan sejati. Apa yang sebenarnya terjadi setelah pedang itu dijatuhkan? Mungkin banyak yang langsung mikir, wah, dia menyerah nih, dia kalah. Tunggu dulu. Justru, memutuskan untuk menurunkan senjata di detik yang sangat krusial itu adalah definisi paling murni dari sebuah kemenangan sejati. Momen ini dengan sangat brilian membandingkan dua hal yang bertolak belakang. Mitos tentang keberanian fisik melawan realitas keberanian moral. Keberanian tradisional kan selalu menuntut kita buat menaklukkan, buat menang bagaimanapun caranya. Tapi keberanian sejati itu soal kemampuan kita untuk menahan diri. Soal menunjukkan welas asih persis di saat kita punya senjata dan kerumunan pendukung yang mendesak kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Ada satu kesadaran yang sangat sederhana di dalam diri Álvaro, tapi efeknya luar biasa revolusioner. Aku tidak ingin menyakiti. Hari itu sebenarnya Álvaro sama sekali nggak mengalahkan seekor banteng. Dia justru menaklukkan sesuatu yang jauh lebih tangguh. Kesombongannya sendiri, egonya, dan bibit kekerasan di dalam hatinya. Sejak hari itu, hidupnya berubah total. Dia berhenti menjadi matador dan malah mendedikasikan hidupnya sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan pembela hak-hak hewan. Jadi, poin terpentingnya di sini adalah inilah bentuk dari kekuatan sejati. Nggak semua kemenangan itu harus diraih dengan melukai orang lain, kan? Nggak semua kekuatan harus dibuktikan lewat agresi dan adu fisik. Kadang-kadang, individu yang paling tangguh di muka bumi ini adalah mereka yang mampu menjaga belas kasihan di dalam hatinya, di tengah dunia yang terus-terusan mendesak mereka untuk menjadi keras. Mari kita sambung ke bagian ketiga, nilai dasar Dharma Pramuka, di mana kita membingkai keberanian dengan kemanusiaan. Nah, mari kita tarik kisah epik tadi agar lebih dekat dengan nilai-nilai yang sangat akrab dengan teman-teman di Gerakan Pramuka. Kesadaran mendadak Álvaro di arena tadi sebenarnya adalah wujud nyata banget dari nilai-nilai kepemudaan yang sudah diajarkan sejak kita kecil. Coba kita ingat-ingat lagi prinsip dasar Dharma. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,
rela menolong, suci dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Gerakan ini kan selalu mengingatkan kalau menjadi kuat secara fisik saja nggak akan pernah cukup. Kepemimpinan dan kekuatan tubuh itu wajib dibingkai dengan kemanusiaan. Menjadi pandu yang sejati bukan soal seberapa kuat fisik Anda, tapi seberapa hebat Anda sanggup mengendalikan hati melalui kasih sayang. Mari kita bawa nilai-nilai ini ke realitas kehidupan kita sekarang. Jujur aja, dunia ini sama sekali nggak kekurangan orang pintar dan nggak kekurangan orang yang ambisius. Tapi apa yang dunia ini sangat butuhkan dan krisis saat ini? Empati. Masyarakat kita benar-benar butuh pemimpin muda yang mau mendengarkan suara hati nuraninya. Mereka yang secara sadar memilih untuk menebarkan kasih sayang ketimbang memupuk kebencian. Dan ini mengantarkan kita ke bagian keempat, menaklukkan hati sendiri, pertempuran sehari-hari kita. Gimana sih penerapannya di dunia nyata? Ya, sebagian besar dari kita mungkin nggak bakal pernah berdiri berhadapan langsung dengan banteng. Tapi setiap harinya kita pasti menghadapi pertempuran-pertempuran kecil. Pertempuran di mana dorongan ego kita untuk selalu menang terus-menerus diuji. Sering banget loh kita ini terjebak sama yang namanya kemenangan semu. Contohnya, ngotot pengen menang saat debat sama temen. Ngejar kemenangan waktu lagi beda pendapat. Atau mati-matian menang adu argumen di media sosial. Tapi saya ajak Anda untuk merenung sejenak. Setelah Anda memenangkan perdebatan panas itu, setelah berhasil memojokkan lawan Anda, apakah hati Anda benar-benar kerasa damai? Pelajaran dari Alvaro merangkum jawabannya dengan sangat indah. Langkah paling mulia itu bukanlah ngasih pukulan telak atau argumen terakhir yang bikin skakmat, melainkan memilih untuk menahan diri agar nggak menyakiti orang lain. Justru ketika Anda punya kekuatan penuh buat ngelakuin itu. Hati nurani itu seperti cahaya dari Tuhan. Tugasnya menjaga kemanusiaan kita tetap utuh dan menjaga agar harapan di dunia ini tetap menyala. Yang sangat menarik di sini adalah poin-poin tadi benar-benar menggeser semua cara pandang kita tentang apa itu sebuah kekuatan. Kekuatan manusia yang sesungguhnya itu lepas dari ukuran otot, gelar akademis, atau seberapa sering kita menjatuhkan saingan. Kekuatan sejati justru ada di kemampuan kita untuk melakukan hal-hal sederhana namun berat ini. Kapasitas untuk mengasihi, keberanian memaafkan, kemauan menolong, dan tekad untuk melindungi kehidupan di sekitar kita. Dan akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat mendalam dari kisah ini. Mari kita resapi kalimat ini bersama-sama. Manusia yang paling hebat bukanlah yang berhasil menaklukkan dunia, melainkan yang berhasil memenangkan hatinya sendiri. Mengingat pertempuran terbesar itu selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Kemenangan seperti apa yang mau Anda kejar hari ini? Terima kasih sudah menyimak paparan ini. Teruslah merawat empati Anda, dan sampai jumpa.